Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Taib ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi belajar membaca kitab gundul, kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Mutahatimat ya. Sekarang kita akan melanjutkan di bagian muqaddimah ya. Terakhir kita sudah membahas bagian pertama ini dan bagian kedua ya. Kita baca dulu sekilas dari bagian pertama dan bagian yang kedua. Ibtada al-mu'alifu kitabahu bil basmalah, penulis memulai kitabnya dengan basmalah iktidaan bil kitabil azizi, dalam rangka meneladani kitab yang mulia, wa ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mencontoh Nabi dalam murasalahnya atau surat menyurat beliau. Maka fayustahabu, maka dianjurkan al-bada'atu untuk memulai biha dengan basmalah fi kulli amrin, dalam setiap perkara yuhtamu bihi syar'an, yang diperhatikan secara syar'i. Wal ba'u fi bismillahi lil isti'anah, dan huruf ba di dalam lafaz basmalah berfungsi untuk isti'anah, meminta pertolongan. Wal ismu, dan isim atau isim yang ada di sini secara bahasa lughatan adalah ma dalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan pada yang dinamai. Wastilahan, dan secara istilah adalah kalimatun dalat ala maknan, suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna, fi nafsiha, dia sendiri, walam tuktaran bi zamanin, tetapi tidak terikat atau memiliki latar belakang waktu. Wahwa mushtaqun minas sumu, dan isim itu, kata isim adalah mushtaq, pecahan dari as-sumu. Wahwa al-uluwu, yaitu bermakna ulu. Wakila, dan menurut pendapat lain ya, artinya dikatakan ghairu dzalik, yang selain itu. Baik, sekarang kita akan membahas yang di sini. Metodenya sama dengan sebelumnya ya, kita terjemahkan dulu kata per kata, kemudian kita perkirakan maknanya apa. Nanti yang gampang kita lewatin aja. Wa ini adalah dan ya, huruf. Kemudian lafdzul jalalah Allah. Kemudian ini apa? Nah, ini dari soalnya sudah dikumpulkan ke saya, banyak yang salah ini. Ini bukan ilmun ya, tapi ini adalah alamun. Artinya nama ya. Nama. Nah, antum masih ingat tentunya kemarin waktu kita membahas macam-macam isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah itu ada beberapa jenis isim. Yang pertama dhamir, yang kedua adalah alam. Alam itu artinya nama. Baik itu nama ismun karim, nama aslinya, kemudian nama kunyah diawali abu, ummu atau ibnu, dan kemudian ada juga nama laqab. Ya, alam itu artinya nama. Memang di sini ada beberapa kemungkinan baca, tapi nanti kalau kita lihat secara konteks ini adalah alam, bukan ilmun ya, karena di sini mendefinisikan dan Allah adalah jadi di sini bukan ilmun tapi alam, nama. Ala artinya atas ya. Ini sebentar kita lihat dulu. Kalau antum mau melihat alam di kamus, itu di urutan ain, lam, dan mim ya. Ain, lam, dan mim, antum kemudian cari di bawahnya, ketemu ada ini ismul alam, yaitu nama diri. Kemudian ala artinya di atas, adzat artinya zat ya, sama dalam bahasa kita, karena zat di dalam bahasa kita itu serapan dari bahasa Arab. Nah, kemudian yang di sini apa? Ada huruf mim yang di depan, kemudian diikuti oleh 3 huruf ya, tak pasti tambahan, mim tambahan. Kalau antum mau mencari yang asli, antum harus mencari di qaf dal sin ya, qaf dal sin. Tapi ini adalah isim, artinya yang disucikan. Kalau antum bingung, antum bisa mencari ini wazannya mufa'al ya, mufa'al. Fa'ala yufa'ilu ya, qaddasa yuqaddisu. Antum cari di kamus, di urutan qaf dal sin ketemu qadusa, wazannya fa'ula yaf'ulu, artinya suci. Tapi kita tidak mencari itu, kita mencari qaddasa, karena ini wazannya fa'ala ya, fa'ala. Tahu dari mana kalau ini fa'ala? Karena hafal tasrif. Kalau hafal tasrif ini langsung ketemu nih ya. Kalau qaddasa artinya mensucikan, memberkati, mengagungkan.
ya, qaddasa yuqaddisu, sedang mensucikan, takdis, takdisatan, takdasan, tikdasan artinya pensucian atau pengagungan, muqaddis yang mensucikan, yang mengagungkan, muqaddas yang disucikan atau yang diagungkan, ya. Jadi ini adalah yang diagungkan, muqaddas. Karena kalau muqaddis nggak mungkin, karena konteksnya di sini kita penulis ingin menjelaskan tentang lafadz Allah ini, ya. Baik, moga-moga dapat dimengerti, ya. Kalau nanti ada beberapa pengertian, antum melihat pengertian yang paling cocok dengan konteks jumlah itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Sudah ada kita tuliskan di sini plus harokatnya. Artinya juga sudah tadi, sekedar kita copy dari yang sebelumnya. Perkiraan maknanya adalah, dan Allah, ya, alhamdulillah, Allah adalah nama atas zat yang disucikan, ya, yang diagungkan atau yang disucikan. Nah, bentuk ini adalah bentuk mubtada khobar, ya. Mubtadanya mana? Mubtadanya yang diterangkan Allah di sini. Khobarnya mana? Ini, ya, nama. Dan Allah adalah nama atas suatu zat yang disucikan. Baik. Nah, sekarang lebih mudah, ya, menentukan jabatan katanya seperti apa. Jadi kalau waw itu huruf, lafdzul jalalah Allah di sini sebagai mubtada, ya, mubtada marfu dengan dhammah karena isim mufrad. Lafdzul jalalah Allah ini akan diterangkan. Mana keterangan pokoknya? Kalau ada banyak kata atau bingung mana yang menyempurnakan makna ini, khabarnya adalah alamun, ya. Karena kalau antum misalkan bingung, ya udah ambil aja beberapa kemungkinan, khabarnya mungkin ini, khabarnya mungkin ini, atau mungkin itu, ya, dicek satu-satu. Kalau khabarnya jar majrur ala zat, gak mungkin di atas zat, ya. Allah di atas zat gak mungkin. Allah itu nama, ya. Ini keterangan pokoknya ini, ala zat pada suatu zat yang disucikan atau diagungkan. Baik, ya. Moga-moga dapat dipahami di sini untuk menentukan khabarnya. Nah, kemudian ala ini artinya di atas huruf jar, adzat adin majrur karena ada huruf jar. Nah, kemudian al-muqaddasah ini naat, ya, naat bagi zat. Sehingga karena zat ini majrur, muqaddasah yang merupakan sifat dari zat juga harus ikut majrur. Baik, ya. Jadi kita baca ulang, wallahu alamun ala dzati al-muqaddasati. Jadi Allah adalah suatu nama dari zat yang diagungkan atau yang disucikan. Baik, kita lanjut terusannya. Nah, ini terusannya. Kita cari maknanya satu-satu, ya. Wa artinya dan, maknahu maknanya, ya. Jadi ada dua kata, makna dan hu. Insyaallah gampang, ya, karena makna juga dalam bahasa Indonesia artinya juga makna. Nah, makna Indonesia itu serapan dari makna bahasa Arab. Dzu, nah harus ingat-ingat, ya, dzu artinya apa? Yang punya atau yang memiliki. Ingat, dzu itu termasuk asmaul khamsah, ya. Dzu dzati. Apa aja asmaul khamsah? Ya, abu, akhu, fu, dzu, hamu, ya. Asmaul khamsah. Ingat perubahannya, rafa waw, nasab dengan alif, majrur dengan ya. Baik. Berikutnya apa? Uluhiyah, betul. Uluhiyah. Ini dan berikutnya ubudiyah, ya. Bisa, ya, bisa dikira-kira maknanya, bacaannya ubudiyah. Ala artinya di atas, ya. Kemudian ini apa? Ini pasti isim, ya, karena kemasukan ala. Apa? Khalaqo menciptakan, khalq, ya, ciptaan atau makhluk, ya. Khalq itu ciptaan atau makhluk. Makhluknya ajma'in artinya semuanya. Baik, ya. Semoga dapat difahami di sini. Sekarang kita rangkai dari makna-makna itu, ya, kurang lebih. Jadi kalau kita baca dari awal, dan Allah adalah nama untuk zat yang disucikan atau diagungkan, dan maknanya adalah, ya, makna dari Allah itu adalah pemilik hak uluhiyah dan ubudiyah, ya, hak untuk disembah dan diibadahi atas makhluknya semuanya atau atas seluruh makhluknya. Jadi Allah itu adalah yang memiliki hak untuk
diibadahi dan disembah atas seluruh makhluknya. Nah, dari sini makna yang di huruf hitam ini ya, dari sini kelihatan bahwa jumlahnya adalah jumlah apa? Ismiyah ya. Ada kata yang diterangkan, ada kata yang menerangkan, ada mubtada, ada khobar. Dan gampangannya di sini nggak kita temukan satupun fiil, nggak ada di sini, semuanya isim. Maka ini jelas ya, ini jumlah ismiyah. Sekarang tinggal kita tentukan mana mubtada'nya. Maknanya ya, adalah ini ya, berarti mana kata yang diterangkan maknanya, khobarnya mana? Ya ini. Baik, maknanya adalah ini mubtada'nya ya, mubtada' marfu' dengan apa? Dengan dhammah ya, muqaddarah. Kenapa? Karena isim maksur. Makna itu adalah isim maksur, diakhiri dengan alif lazimah. Dan sekaligus sebagai mudhof bagi dhamir hu. Ya, moga-moga dapat difahami ya. Kalau makna saja, misalkan dia isim maksur, marfu' itu maknan ya, ada tanwinnya, tapi di sini tidak ditanwin. Kenapa? Karena mudhof. Baik ya. Nah, hu ini dhamir mabni fi mahalli jar sebagai mudhof ilaih. Maknanya ya, makna dari lafadz Allah itu tadi apa? Dzu. Nah, inilah yang menerangkan dari makna. Maka ini sebagai khobar. Afan, agak kurang tertata ya, jadi type langsung saja. Jadi dzu ini adalah khobar. Khobar marfu' dengan waw karena dia asmaul khamsah sekaligus sebagai mudhof. Ingat ya, asmaul khamsah itu pasti akan nyambung dengan sesuatu yang lain. Karena asmaul khamsah itu sendiri abu artinya bapaknya siapa. Ya, fu mulutnya siapa. Akhu saudaranya siapa. Jadi harus bergandeng dengan kata lain berbentuk mudhof ilaih. Sehingga sambungan dari asmaul khamsah itu pasti nanti adalah majrur sebagai mudhof ilaih ya. Sedangkan yang di depan akhu, hamu, fu, dzu dan abu itu tergantung kedudukannya di dalam jumlah ya. Seperti ini sebagai khobar dia marfu'. Al-uhliyah majrur sebagai mudhof ilaih ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada huruf waw atof karena ini diatofkan kata berikutnya pada yang ini, setara gitu ya. Wa al-ubudiyati ya, ini majrur juga karena mengikuti isim ini yang majrur, tapi beda sebab. Kalau yang ini majrurnya karena mudhof ilaih, kalau ini majrurnya karena atof, ada huruf atof waw. Kemudian ala huruf jar, khalqihi jar majrur ya. Khalq ini majrur karena huruf jar tandanya kasrah, khalqihi di sini, dan tidak ditanwin karena dia mudhof ya. Ini bentuk kepemilikan, khalqihi ciptaannya, makhluknya ya. Hi ini dhamir fi mahalli mabni fi mahalli jar ya. Dhamir itu mabni, dia dalam posisi jar sebagai mudhof ilaih. Kan mudhof ilaih itu majrur, tapi karena ini dhamir isim mabni tidak dikatakan majrur, tapi fi mahalli atau menempati kedudukan majrur. Nah, ajma'in adalah taukid ya, taukid. Tapi moga-moga dapat difahami di sini. Kita lanjutkan lagi. Frasa berikutnya kita cari maknanya satu-satu ya. Wa artinya dan. Ar-Rahman ya, Ar-Rahman ya nama Allah. Kemudian ini apa? Rahmah ya, rahmah. Ini ammah ya, ammah artinya umum. Kemudian ini li, untuk atau pada. Ini jami, jami artinya semua atau seluruh. Makhluqat adalah artinya makhluk ya, makhluk tadi khalq bisa makhluk, bisa makhluqat ya. Kemudian berikutnya wa artinya juga dan. Ar-Rahim ini nama Allah, Ar-Rahim. Ini rahmat. Khossah apa? Khossah itu lawan dari ammah ya. Khossah adalah lawan dari ammah, umum. Berarti khossah itu khusus. Umum itu diambil dari kata-kata am, khusus dalam bahasa kita diambil dari kata-kata khos ya. Bi dengan atau pada itu untuk mukminin, orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Baik. Nah,
sekarang sudah tergambar ya makna keseluruhannya. Jadi ini yang pertama beliau jelaskan makna Ar-Rahman adalah artinya rahmat yang umum kepada seluruh makhluk. Artinya Allah itu bersifat Rahman ya, itu punya sifat rahmat yang umum kepada seluruh makhluk. Dan di sini Ar-Rahim adalah rahmat yang khusus kepada kaum mukminin saja. Ini definisi yang disebutkan oleh mu'alif, bahwasanya Ar-Rahman itu rahmat yang umum, baik yang muslim, yang kafir, yang fajir, yang soleh, laki, perempuan, anak, besar, kecil, ya pokoknya semua dikasih rahmat. Nah, kalau Ar-Rahim itu rahmat yang khusus. Khusus ini tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi khusus yang beriman saja. Ini salah satu penjelasan. Kalau penjelasan yang lain sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu rahmah wasi'ah, ya, rahmat yang luas, artinya terkait dengan sifat dzatiyah. Sedangkan Ar-Rahim itu rahmat yang menyampaikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi ini terkait dengan sifat fi'liyah. Jadi Rahman ini terkait dengan sifat dzatiyah. Ya, Allah itu memiliki rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim itu Allah memberikan rahmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki, terkait dengan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tentukan dulu kedudukannya karena sudah tahu artinya ya. Ini sama dengan yang tadi, ini mubtada khobar. Ar-Rahman adalah ini, Ar-Rahim adalah ini mubtada khobar ya. Dari maknanya sudah terlihat. Yang kedua juga tidak ada fiil yang kita jumpai dalam jumlah ini. Yang pertama ini mubtada ya, jelas-jelas ya. Ar-Rahman ini adalah kata yang diterangkan, maka dia mubtada marfu dengan dhammah. Mana khobarnya ya? Atau kalau bingung ya cek satu-satu, dicocok-cocokin gitu. Misalkan Ar-Rahman adalah rahmat yang umum. Atau kemungkinan kedua, apakah Rahman itu ammah? Bukan. Yang betul adalah ini, Ar-Rahman itu adalah rahmat ammah ya. Jadi ini khobar marfu dengan dhammah, isim mufrad. Ini na'at atau sifat bagi rahmah. Li huruf jar, jami majrur karena huruf jar ya, tandanya dengan kasrah, isim mufrad tidak ditanwin karena mudhof. Al-makhluqat adalah majrur sebagai mudhof ilaih. Jadi jami apa ya, itu bentuknya mudhof ilaih. Sama kemarin kita sudah pelajari, setiap apa itu bentuknya juga mudhof ilaih. Setiap orang, setiap hewan, setiap benda. Nah, ini jami juga sama. Seluruh jami makhluqat, seluruh makhluk, seluruh siswa, seluruh apa, maka itu bentuknya mudhof ilaih. Baik. Berikutnya Ar-Rahim ini mubtada sama dengan tadi, rahmatun ini khobar, khossah na'at atau sifat, bil mukminin ini jar majrur ya. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, moga-moga dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.